lovers, we keep wasting colors. Maybe we should let this go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa KKN Tematik Unisula periode 13 dengan tema Sehat dan Sejahtera Pasca Pandemi COVID-19. Kami dari kelompok 114 Fakultas Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, saya Monaleta Liska Kismana. Saya Nadiatul Yaros Saputri. Saya Nadia Kosida Noviani. Saya Meli Lutfiana. Saya Meta Prasetyana. Ini kami akan memberikan edukasi dan penyuluhan tentang materi pencegahan dan penanggulangan stunting pada anak dan ibu hamil. Lihat nih guys, Apa sih? data dari studi status gizi Indonesia mencatat angka stunting di Jateng tahun 2001 tercatat sebesar 20%. Jumlah itu turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 27%. Oh, jadi gitu. Iya. Sementara di tahun 2021 ini, menurut data riset itu, studi di Jawa Tengah turun menjadi 19,9%. Jadi penurunannya cukup bagus. Oh, jadi begitu ya. Ini sekarang sudah turun ya. Oh iya. Tapi kan turunnya lagi bisa nggak sih? Kayaknya bisa deh. Oh, jadi gitu. Teman-temanku ada kemana ya? Oh, itu. Hei teman-teman. Hai. Pada ngapain nih? Emang kamu dari mana sih? Nyariin kamu. Oh, ini loh. Ngomongin apa sih? Bahas lagi tentang bahas stunting. Stunting. Stunting itu apa sih teman-teman? Oh, jadi gini, stunting itu Apa hayu? Stunting merupakan kegagalan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Diukur berdasarkan tinggi badan menurut umur, TB atau U. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Prevalensi stunting mulai meningkat pada usia 3 bulan. Kemudian proses stunting melambat pada saat anak berusia 3 tahun. Terdapat perbedaan interpretasi kejadian stunting di antara kedua kelompok usia anak. Pada anak yang berusia di bawah 2 sampai 3 tahun menggambarkan proses kegagalan bertumbuh atau stunting yang masih sedang berlangsung atau sedang terjadi. Sementara pada anak yang berusia lebih dari 3 tahun menggambarkan keadaan di mana anak tersebut telah mengalami kegagalan pertumbuhan atau telah menjadi stunted. Berbagai ahli menyatakan bahwa stunting merupakan dampak dari berbagai faktor seperti berat lahir yang rendah, stimulasi dan pengasuhan anak kurang tepat, asupan nutrisi kurang, dan infeksi berulang, serta berbagai faktor lingkungan lainnya. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995 Menkes SK 12 2010 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak.
Pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur, yang merupakan istilah stunted atau pendek dan severely stunted sangat pendek. Balita pendek adalah balita dengan status gizi berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umur bila dibandingkan dengan standar baku WHO. Oh, jadi begitu ya teman-teman, stunting itu. Iya, begitu. Oh, baik-baik. Aku udah mengerti sekarang stunting itu apa. Oke. Kira-kira penyebab stunting itu apa ya teman-teman? Oh, begini. Jadi penyebab stunting itu Masalah balita pendek menggambarkan masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu atau calon ibu, masa janin, dan masa bayi atau balita termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Menurut WHO 2013, stunting disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama household and family factor, atau faktor rumah tangga dan keluarga. Faktor rumah tangga terbagi menjadi dua, yaitu faktor maternal dan lingkungan tempat tinggal. Faktor maternal yaitu nutrisi yang kurang selama persiapan kehamilan dan masa menyusui. Faktor lingkungan tempat tinggal yaitu stimuli, aktivitas anak yang tidak adekuat, perawatan yang kurang, sanitasi dan pasokan air yang tidak adekuat, akses dan ketersediaan pangan yang kurang. Alokasi dalam rumah tangga yang tidak sesuai dan edukasi pengasuh yang rendah. Yang kedua, inadequate, complementary feeding atau ketidakcukupan kelengkapan pangan. Ketidakcukupan kelengkapan pangan yaitu kualitas makanan yang rendah yang terbagi atas rendahnya nutrisi makanan. Varian makanan yang tidak beragam dan rendahnya protein hewani, makanan yang dipilih adalah makanan yang rendah energi. Yang ketiga, ASI eksklusif, keterlambatan inisiasi menyusui, tidak ASI eksklusif, menyapih bayi terlalu cepat. Pemberian ASI secara eksklusif ini dianjurkan untuk jangka waktu setidaknya selama 6 bulan. Infeksi klinikal dan subklinikal infeksi antara lain enteric infection seperti diare, wabah penyakit lingkungan, infeksi pernapasan, malaria, dan inflamasi. Seringnya, anak mengalami sakit infeksi juga akan berdampak terhadap pola pertumbuhannya. Infeksi mempunyai kontribusi terhadap penurunan nafsu makan. Dan bila berlangsung secara terus-menerus akan mengganggu pertumbuhan linier anak. Konteks hal-hal yang berhubungan dengan stunting menurut WHO yaitu sosial dan masyarakat yang dibagi menjadi beberapa faktor yaitu ekonomi dan politik. Begitu ya penyebabnya. Banyak juga ya. iya Meta, begitu. Kemudian dampak stunting itu apa aja ya? Oh, begini. Jadi tuh dampak stunting itu apa yo? Dampak stunting. Stunting mengakibatkan otak seorang anak kurang berkembang. Dampak buruk dari stunting dalam jangka pendek biasanya menyebabkan terganggunya otak,
kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang, akibat buruk yang dapat menimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah lebih sakit. Resiko tinggi munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. Oh, begitu ya dampaknya. Mengerikan juga ya. Iya, mengerikan ya. Terus tuh gimana ya kita cara mencegahnya stunting ya, biar tidak berdampak kayak gitu? Ada yang tahu nggak ya? Cara pencegahannya tuh gini loh. Pencegahan stunting. Intervensi gizi saja belum cukup untuk mengatasi stunting. Selain intervensi gizi, diperlukan intervensi dari berbagai sektor. Antara lain, yang pertama, pencegahan stunting dengan sasaran ibu hamil. A. Memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil merupakan cara terbaik dalam mengatasi stunting. B. Setiap ibu hamil perlu mendapatkan tablet tambah darah atau TDD, minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang C. Kesehatan ibu harus selalu dijaga agar tidak sakit. Yang kedua, pencegahan stunting pada saat ibu lahir. A. Persalinan ditolong oleh bidan atau dokter terlatih dan segera melakukan IMD setelah bayi lahir. Yang B. Bayi sampai dengan usia 6 bulan diberi ASI eksklusif. D. Mulai usia 6 bulan, selain ASI bayi, diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI, dan ASI tetap dilanjutkan sampai bayi berumur 2 tahun. E. Bayi dan anak memperoleh kapsul vitamin A dan imunisasi dasar lengkap. Yang F. Memantau pertumbuhan balita di posyandu. Menurut Kemenkes Republik Indonesia, perilaku hidup bersih dan sehat atau sering disebut PHBS harus diupayakan oleh setiap rumah tangga. Termasuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan. PHBS menurunkan kejadian sakit, terutama penyakit infeksi, yang dapat membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan kepada perlawanan tubuh menghadapi infeksi, zat gizi sulit diserap oleh tubuh dan terhambatnya pertumbuhan. Oh, jadi begitu ya, bisa dicegah ya stunting itu ya teman-teman? Iya. Terus itu nanti kesimpulannya untuk stunting apa ya? Apa ya? Jadi kesimpulan dari stunting sendiri yaitu stunting merupakan di mana tinggi badan anak terlalu rendah atau pendek berdasarkan umurnya. Kemudian stunting sendiri bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor rumah tangga dan keluarga, ketidakcukupan kelengkapan pangan, pemberian ASI eksklusif yang tidak tepat, dan infeksi yang berulang. Kemudian, apa sih dampak stunting? Dampak stunting sendiri itu ada dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek seperti gangguan kecerdasan pada anak, kemudian gangguan pertumbuhan fisik, dan lain-lain. Sedangkan dampak jangka panjang dari stunting sendiri seperti menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar anak, menurunnya kekebalan tubuh sehingga anak mudah terserang penyakit. Untuk pencegahan dari stunting bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pencegahan stunting dengan sasaran ibu hamil, dan yang kedua, pencegahan stunting dengan sasaran pada bayi lahir. Terima kasih.
Baik ibu-ibu, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu bagaimana penanggulangan dan pencegahan stunting itu? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama penanggulangan stunting. Penanggulangan stunting itu dibagi menjadi dua. Yang pertama investasi gizi spesifik dan yang kedua investasi gizi sensitif. Untuk yang pertama investasi gizi spesifik itu terdiri dari inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang kedua pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Yang ketiga berikan imunisasi lengkap. Untuk yang keempat pemberian ASI eksklusif. Yang kelima, pemberian ASI didampingi oleh MPASI pada usia 6 sampai 24 bulan. Yang keenam, ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah. Selanjutnya untuk yang investasi gizi sensitif itu terdiri dari yang pertama memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja. Yang kedua, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua. Yang ketiga, menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi. Yang keempat, menyediakan akses ke layanan kesehatan dan keluarga berencana atau KB. Untuk yang pencegahan stunting itu sendiri, yang pertama memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat. Yang keempat, terus memantau tumbuh kembang anak dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Untuk yang kelima, konsultasi kesehatan anak Anda ke dokter spesialis anak. Begitu ya Bu, penanggulangan dan pencegahan stunting. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Mbak ingin bertanya, Ya Bu, apakah anak pendek itu bisa disebut juga dengan stunting? baik, saya jawab ya Bu. Anak yang pendek itu tidak selalu disebut stunting Bu. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan anak itu pendek seperti faktor keturunan. Untuk lebih lanjutnya, ibu bisa konsultasi ke dokter apakah anak itu mengalami stunting atau tidak. Begitu Bu. Baik, terima kasih ya Mbak. Ya Bu, ada lagi? Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya kembali kepada ibu-ibu semua. Bagaimana cara penanggulangan stunting itu, Ibu? Saya Ya, baik, penanggulangan stunting kan ada dua. Yang pertama investasi gizi spesifik dan investasi gizi sensitif. Ya. Untuk investasi gizi spesifik itu yang pertama ada inisiasi menyusui dini atau seperti IMD. Yang kedua pemberian makan tambahan pada ibu hamil. Yang ketiga berikan imunisasi yang lengkap. Yang keempat pemberian ASI eksklusif. Yang kelima pemberian ASI didampingi oleh MPASI pada usia 6 sampai 24 bulan. Yang keenam, ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah. Untuk investasi gizi sensitif itu bisa memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja. Yang kedua, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua. Yang ketiga, menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi. Untuk yang terakhir, menyediakan akses ke layanan kesehatan dan keluarga berencana atau disebut KB. ya benar ya Bu. Ya. Untuk pencegahannya sendiri bagaimana ibu-ibu? Saya Mbak. Ya. Untuk pencegahan stunting itu meliputi kebutuhan gizi sejak hamil, kemudian beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, kemudian dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat, kemudian terus memantau tumbuh kembang anak dan selalu jaga kebersihan lingkungan, dan yang terakhir konsultasi kesehatan anak kepada dokter spesialis anak. Ya, benar ya Bu, itu tadi penanggulangan dan pencegahan stunting. Baik ya Bu, saya rasa ibu-ibu sudah paham bagaimana penanggulangan dan pencegahan stunting itu. Semoga edukasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.